Sendalnya langsung susun ya, sendalnya langsung susun. Oke, saya mana enggak? Saya mana? Oke. Oke, langsung susun ya sendalnya. Pelukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara Ibu Hani? Alhamdulillah. Masya Allah. Senang tidak masuk kelas B3? Kita belajar di sentra eksplorasi. Alhamdulillah. Bertemu lagi dengan Bu Guru Siti dan Bu Guru Lina di sentra eksplorasi. Hari apa? Hari Senin. Kita tempat dulu ya. Hari Senin. Oh, Senin itu apa ya? Apa lagi? Tanggal berapa ya? Tanggal 25. Sekarang tanggal berapa? 26 berarti tanggal apa ya? 27. 26. Bulan apa? Bulan? Masih bulan Mei kita ya. Nah, tahun 2025. Kita pada sama-sama yuk. Hari Senin. Tanggal 26. Bulan Mei. Tahun 2025. Oke, anak soleh. Baik. Pintar. Ini siapa teman yang tidak masuk? Siapa lagi? Udah. Lagi. Dua orang. Oh, cuma 2 orang. Berarti berapa orang yang tidak masuk? Dua orang. Cocok masuk semua lagi. Anak soleh, anak baik, anak pintar. Oke, teman-teman, hari ini kegiatan menggunakan desa transformasi adalah tentang hewan air. Sebelum kita melakukan kegiatan, Ibu akan memberitahu tentang ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang hewan air. Misalnya Allah itu menciptakan hewan air untuk kebermanfaatan manusia. Oke, mau dengar ayatnya apa? Oke, ketika guru baca, tidak ada yang itu ya, tidak ada yang itu ya. Oke, guru baca dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in. Faminhum man yamshi 'ala batni, wa minhum man yamshi 'ala rijlayn, wa minhum man yamshi 'ala arba'. Yakhluqullahu ma yasha' wa innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan yang sebagian berjalan dengan 2 kakinya, sedangkan sebagian yang lainnya berjalan dengan 4 kakinya. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Jadi di ayat tadi Allah menjelaskan bahwa hewan air itu ada yang berjalan dengan apa? 2 kaki, ada juga dengan 4 kaki, ada juga dengan perutnya. Macam-macam. Maha besar Allah itu menciptakan hewan air yang bermacam bentuk dan bermacam-macam cara berjalan. Oke, sadaqallahu azim. Oke, anak soleh, anak baik, jadi bahwasanya dari ayat Al-Quran ini bahwa kita harus banyak bersyukur bahwa Allah itu menciptakan hewan air untuk siapa? Untuk kita. Nah, anak soleh, anak baik, pintar. Nah, hari ini kita akan belajar ya kegiatannya tentang hewan air. Oke, lihat di video dulu ya tentang hewan air. Mau lihat videonya? Kalau kita mau lihat video tentang belajar tentang hewan air, jadi video di sini menjelaskan tentang hewan air yang ada hidupnya di air laut dan juga air tawar. Mau lihat videonya? Kita baca Bismillah bersama yuk. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman, apa kabarnya? Berjumpa lagi dengan Bunda. Nah teman-teman, tema kegiatan Bunda yang kita minggu ini masih sama dengan minggu kemarin, yaitu apa coba ayo disebutkan? Binatang. Nah, tetapi subtemanya berganti menjadi binatang yang hidup di air. Ayo teman-teman, siapa yang tahu binatang yang hidup di air itu apa saja ya? Iya, ada ikan,
cumi, udang, paus, hiu, belut, kepiting, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, di antara yang Bunda sebutkan tadi itu teman-teman, banyak loh yang bermanfaat sekali untuk tubuh kita karena bisa dimakan. Yeay, apa yang bisa dimakan coba? Ya, ikan, cumi, udang, kepiting, belut, dan yang lainnya. Alhamdulillah ya teman-teman, betapa beruntungnya kita ya. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah menciptakan binatang yang hidup di air. Dan terus berkembang biak binatang tersebut untuk menambah jumlahnya. Nah, cara berkembang biaknya binatang yang hidup di air itu, teman-teman, biasanya yaitu bertelur. Namun, ada juga loh yang melahirkan seperti ikan paus. Nah, jadi teman-teman, ikan paus itu juga bernapasnya dengan paru-paru, sama dengan kita. Tetapi, kebanyakannya binatang yang hidup di air itu bernapasnya dengan insang. Nah, teman-teman, karena binatang yang hidup di air itu juga bernafas, sama seperti kita, maka mereka juga butuh makanan. Nah, makanan binatang yang hidup di air itu adalah tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam air itu sendiri, yang ada di dalam laut, atau yang ada di dalam sungai, atau yang ada di dalam kolam, serta hewan-hewan yang ada di dalam air itu, seperti serangga, cacing, dan yang lainnya. Nah, teman-teman, binatang yang hidup di air itu bisa juga loh dipelihara. Bisa dipeliharanya di kolam atau di akuarium. Iya, nah sekarang teman-teman boleh melanjutkan ceritanya lagi bersama dengan keluarga. Bercerita tentang bagaimana caranya binatang yang hidup di air itu bergerak. Ya, jadi binatang yang hidup di air itu bergeraknya dengan cara berenang. Nah, teman-teman, itulah penjelasan Bunda tentang binatang yang hidup di air. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini dengan baik. Semoga teman-teman semakin tahu dan semakin mengerti tentang binatang yang hidup di air. Sampai jumpa kembali teman-teman. Oke, anak pintar, anak sore. Nah, tadi teman-teman sudah melihat video. Sekarang guru bertanya. Tadi teman-teman lihat tadi jenis-jenis airnya ada apa saja? Ikan, lagi, cumi, yang lain? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi tadi? Udah. Terus apa lagi? Udah. Apa lagi? Nah, jadi satu air bisa diolah oleh manusia menjadi berbagai makanan. Bisa digoreng, bisa dibakar, bisa dibuat asam padeh, bisa dimakan oleh manusia. Kemudian tadi hewan air tadi bisa bernapas dengan apa saja? Dengan insang. Dengan apa tadi? Kalau paru-paru tadi ikan apa? Bernapas dengan paru-paru. Ikan apa tadi? Ikan paru selalu insang. Lalu ikan tuna itu juga bisa. Ikan mas, ikan apa namanya? Ikan pari itu juga dengan insang. Nah, untuk berkembang biaknya tadi kalau berkembang biak kita berkembang biak dengan apa? Berkembang biak ini dengan apa? Berkembang biak dengan apa tadi? Dengan bertelur dan juga melahirkan. Seperti ikan paus kalau dia mau berkembang biak dia melahirkan yang bersama dengan manusia ya. Ada juga dengan bertelur. Nah, untuk makanannya tadi apa saja makanan ikan? Apa saja tadi? Ada pelet, ya ada apa tadi? Udang putih, jangkrik, ada makanan yang ada di dalam air, kemudian ada cacing, kita lagi. Anak sore, anak baik, anak pintar, kita penjelasan dulu tentang hewan ada di air. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan sentra. Nah, anak guru, sekarang waktunya kita masuk ke kegiatan sentra. Yang tahu kegiatan kita apa? Guru akan menjelaskan kegiatan kita di sentra seperti kita. Yang pertama adalah kegiatan pertama adalah kemudian yang kita ya. Yang pertama akan bermain plastisin. Apa? Plastisin atau kaidok ya, sama ya. Oke, yang kedua bermain memberi makan ikan, memberi makan ikan. Yang ketiga menangkap
Sebelum anak-anak dulu melakukan kegiatannya, perlu menjelaskan dulu tujuan kita bermain di sentra situasi. Yang pertama, bermain plastisisin. Bermain plastisisin nanti teman-teman boleh membentuk ikan ya. Boleh ikan apa saja, boleh ikan nila, boleh ikan buruk, atau silakan udang. Nah, itu tujuannya untuk apa? Agar motorik teman-teman menjadi tidak kaku. Sehingga teman-teman kalau menulis gambarnya bisa hebat. Dan kalau bisa bercapai, makanya teman-teman bermain plastisisin dan juga mengetahui. Yang kedua, memberi makan ikan. Untuk memberi makan ikan, teman-teman belajar untuk berkasih sayang bersama makhluk Allah. Lalu kalau kita dikasih makan, tapi kita bisa mati. Dan teman-teman juga bisa mengetahui ya apa makanan ikan. Yang ketiga, menangkap ikan. Tujuannya adalah agar teman-teman belajar fokus untuk melakukan sesuatu. Karena kalau menangkap ikan tidak fokus, maka teman-teman tidak akan bisa. Intinya, segala suatu kegiatan adalah fokus. Ketika menangkap nanti juga teman-teman ketika menangkap ikan, silakan hitung ada berapa ikan yang teman-teman dapatkan. Bisa? Nah, itu ada kegiatan kita hari ini, bermain posisi, memberi makan ikan dan menangkap. Oke, anak so, ya? Anak baik. Oke, ntar. Bermain bermain. Bisa aturan ketika bermain. Aturan bermainnya bagaimana? Mainnya bergantian. Ketika teman-teman bermain di dalam kompetisi, bermain di dalam dulu. Ada yang bermain di kompetisi silakan di luar. Mainnya bergantian dan tidak apa? Tidak berebut. Kemudian tidak saling siram. Karena kita permainkan tidak menyiram tempatnya. Ya, fokus dengan kegiatan anak-anak ibu. Kalau menangkap, kalau berita. Di sini kebun ada makanan kita sudah disiapkan. Kita memberi makanan cukup sedikit saja. Segini saja ya. Kalau yang sedikit saja karena bisa? Bisa ikutan? Anak soleh, anak baik, anak pintar. Ya kita bermain. Sebelum kita bermain kita baca bismillah dulu dan doa. Oke, sekarang kelompok yang perempuan dulu. Yang perempuan bermain apa? Aku mau main. Oke, silakan komposisi silakan yang bermain dari mana? Oke, nah, ini ya. Buat bajunya diurut. Nah, kalau sudah dapat ikuti teman-teman nanti ya. Iya. Oke, silakan. Tapi dihitung nanti semuanya sudah beberapa. Ya dihitung ya, karena dihitung satu. Tapi enggak. Oke, sana satu. Hitung ya, ada berapa nanti?
kita. Buat itu ikan ya, Dek. Kalau bentuk ikannya kan, coba jemput. Buat sama kita itu, Kak. Buat kita. Oke, kalau bentuk ikannya kan, ya. Gini itu ikan udah. Oke, alhamdulillah narik dulu. Senang tidak bermain? Oke, dapat siapa tadi yang bermain menangkap ikan? Oke, senang tidak? Anda bisa menangkap ikannya? Apa itu tadi yang menangkapnya? Ada? Oh, ada 5, Masya Allah, ada 5. Oke, siapa tadi yang berposisi? Sudah bisa membedakan yang berposisi? Apa tadi? Oh, air, ada udang, ada ikan, ada belut, ya. Nah, bisa bermain lagi di. Senang tidak bermain di informasi? Senang tidak? Mau bermain lagi? Oke, nanti kita bisa bermain lagi di rumah ya. Bisa posisinya. Oke, sebelum kita tutup, sebelum teman kembali ke kelasnya, kita ucapkan doa untuk majelis dahulu ya. Sama-sama. Oke, ada soleh, ada baik, ada cinta, berdoa seperti Rasulullah. Doa penutup majelis. Subhanallah, wa bihamdihi, asyhadu